Kemudian, kita dibawa ke dalam kenangan Sal. Terlihat ibunya sedang menidurkan Sal kecil, bermain dengan penuh kasih sayang. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja, tetapi ketika ibunya pergi meninggalkan dirinya, kehidupan Sal mulai hancur. Mengingat kenangan tersebut membuat Sal kembali bangkit, dengan tekad yang kuat. Ia berhasil menusuk dada demon yang menyerangnya, disertai dengan sihir Blood Feast yang memaksa demon tersebut untuk mencari wanita sebagai sumber kekuatannya. Namun, Sal tidak membiarkan hal itu terjadi. Sekali lagi, ia berhasil menusuk kepala demon tersebut. Dalam kondisi hampir mati, demon itu menawarkan diri untuk menjadi spirit pedang Sal, menjanjikan kekuatan yang lebih besar. Namun, Sal sama sekali tidak tertarik dengan tawaran tersebut dan langsung menghancurkan demon itu hingga tak tersisa. Setelah berhasil mengalahkan demon, Andrea datang menghampiri Sal dan segera menyembuhkannya karena tubuh Sal dipenuhi darah. Melihat perhatian yang diberikan Andrea, Sal kembali teringat masa lalu Andrea dan memeluknya. Ia berjanji bahwa tidak akan pernah membiarkan Andrea mengalami nasib yang sama lagi. Kehilangan Sword Spirit atau demon yang dibunuh oleh Sal menyebabkan perselisihan di dalam keluarga. Akibatnya, seluruh Guardian of Eden Spring dihukum mati. Setelah menyaksikan kekejaman yang dilakukan Sal, para pelayan tak pernah berani lagi mengganggu Andrea. Di tengah kebohongan yang berkembang, Sal dituduh sebagai penyebab hilangnya spirit pedang, namun tanpa bukti yang cukup, sang matriark hanya bisa meningkatkan siksaan terhadap Sal. Ia menjalani berbagai hukuman, mulai dari pengurangan darah, racun, hingga berbagai percobaan brutal lainnya, tetapi Sal tetap selamat dari semuanya tanpa terluka. 4 tahun kemudian, di tempat pelatihan keluarga Cooper, terlihat Alan yang sedang melakukan latihan tanding, disaksikan oleh kepala keluarga Isaac dan kepala keluarga Cooper. Kepala keluarga Isaac memuji Alan dan mengakui rumor tentang keahliannya. Di sisi lain, Sal juga sedang berlatih tanding. Kepala keluarga Isaac pun memberikan pujian kepada Sal, menyebutkan bahwa kemampuannya jauh di atas rata-rata anak-anak lain. Melihat Sal, Alan mengajaknya untuk berduel. Dengan santai, Sal menerima tantangan tersebut. Di tengah pertarungan, Sal tampak menghadapi Alan dengan santai, berpura-pura tak mampu menangkis serangannya. Namun, ketika Alan mulai serius menyerang, Sal pun menanggapinya dengan serius, hingga salah satu mata Alan terluka oleh pedang yang digunakannya. Melihat kekalahan Alan, kepala keluarga Isaac tertawa dan berkata bahwa ia telah salah menilai kemampuan Alan, yang ternyata tidak sebanding dengan Sal. Ternyata, Alan telah bertunangan dengan adik kepala keluarga Isaac. Isaac berpikir ulang tentang rencana pernikahan tersebut, merasa tidak ingin menikahkan adiknya dengan pria yang tidak berguna. Karena urusannya selesai, kepala keluarga Isaac pun pergi, mengingatkan agar keluarga Cooper tidak melupakan operasi gabungan kedua keluarga yang akan terjadi dalam 10 hari. Setelah kepala keluarga Isaac pergi, kepala keluarga Cooper memanggil Sal ke ruangannya. Di sana, ia memberikan sebuah pedang kepada Sal, memintanya untuk bergabung dalam ekspedisi 10 hari ke depan untuk mengambil telur naga. Pedang tersebut memiliki kemampuan untuk mengaktifkan teleportasi ke Crystal City. Sal juga diberikan tugas untuk membuat Demonic Dragon marah, dan ia dengan tegas menerima tawaran itu. Sebelum menyerahkan pedang, kepala keluarga Cooper menyampaikan satu permintaan khusus kepada Sal. Beberapa hari kemudian, terlihat Sal, Andrea, Mio, pet monster milik Sal, dan beberapa shadow lainnya sedang dalam perjalanan menuju Crystal City. Setelah tiba di sana, mereka bertemu dengan pasukan dari keluarga Isaac yang dipimpin oleh Gloria Isaac, adik kepala keluarga Isaac sekaligus tunangan Alan. Saat Gloria ingin berkenalan dengan Sal, Sal malah mengabaikannya dan langsung menuju altar Crystal City. Sal kemudian meminta Gloria untuk segera bersama-sama membuka portal sebelum matahari terbenam, mengingat dalam kehidupan sebelumnya, Gloria selalu membawa masalah bagi dirinya. Saat Sal dan Gloria berhasil membuka portal, salah satu bawahan dari keluarga Isaac berniat berkhianat dan membunuh semua pasukan keluarga Cooper. Namun, sebelum itu terjadi, Sal tiba-tiba memerintahkan semua shadow untuk mundur karena beberapa pelindung Crystal City mulai muncul. Karena kelengahannya, Gloria hampir saja terbunuh oleh para penjaga, namun untungnya Sal berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Tanpa membuang waktu, Sal memerintahkan para shadow untuk segera membentuk formasi. Dengan penggabungan kekuatan mereka, para shadow berhasil mengikat para penjaga, dan Sal mengakhiri pertempuran dengan serangan yang mematikan, mengalahkan mereka semua.
Gloria terkesima dengan kemampuan dan kepemimpinan Sal, terlihat jelas kekagumannya setelah pertarungan tersebut. Setelah jasad para penjaga lenyap, kristal yang menjadi kunci untuk membuka pintu menuju Crystal City muncul. Sal mengambil kristal tersebut dan memasukkannya ke dalam lubang kunci, yang langsung membuka jalan turun ke dalam Crystal City. Di dalamnya, mereka menemukan pemandangan yang menakjubkan, banyak sekali telur naga yang selama ini mereka cari. Melihat begitu banyak telur naga, baik pasukan keluarga Cooper maupun Isaac segera berlomba-lomba mengambil telur-telur tersebut. Di tengah keramaian, ketika para pasukan hendak membawa telur-telur itu, tiba-tiba induk naga terbangun dan langsung menyerang siapa saja yang mendekati telur-telurnya. Melihat situasi yang kacau, Sal segera memerintahkan para Shadow untuk mengambil telur naga, sementara ia sendiri akan bertahan dan menjaga dari serangan induk naga. Namun, di antara para Shadow, salah satu dari mereka ternyata berkhianat. Dia telah lebih dulu mengambil salah satu telur naga dan berniat meninggalkan mereka semua, termasuk Gloria, para Shadow, dan pasukan keluarga Isaac. Ternyata, dia telah diperintahkan oleh kepala keluarga Cooper untuk menggunakan para Shadow sebagai umpan bagi naga, sementara dia berhasil kabur membawa telur naga. Selain itu, dia diberi tugas untuk menghancurkan altar teleportasi agar keluarga Isaac tidak bisa mendapatkan telur naga tersebut. Melihat pengkhianatan ini, Sal sama sekali tidak terkejut karena ia sudah menduga hal itu akan terjadi. Tanpa adanya jalan keluar, Sal dan Gloria memutuskan untuk bekerja sama mengalahkan naga tersebut. Namun, sayangnya, Sal terkena serangan kuat dari naga yang membuatnya terlempar jauh. Meskipun begitu, Sal segera meminta Gloria untuk menahan naga sementara ia menyiapkan rencana untuk mengalahkannya. Gloria menyetujui dan maju menyerang naga, memberikan luka-luka yang cukup parah hingga naga tersebut terjatuh dan tak sadarkan diri. Namun, naga itu tidak sepenuhnya kalah. Ia bangkit kembali, kali ini dalam keadaan mengamuk, dan menjadi jauh lebih berbahaya. Saat itulah Sal maju ke medan pertempuran dengan pedang Perseus miliknya. Menggunakan kekuatan pedangnya, Sal menciptakan kloningan dirinya yang terbuat dari darah naga dan langsung maju menyerang naga yang sedang mengamuk. Dengan kemampuannya, Sal berhasil menebas kepala naga, membuat dirinya, Gloria, dan kawan-kawannya aman dari bahaya. Namun, saat Gloria dan yang lainnya ingin mendekat, Sal meminta mereka untuk menjauh. Hal ini karena ia merasa sedang dikendalikan oleh demon yang pernah ia kalahkan sebelumnya. Demon itu berkata bahwa Sal tidak akan bisa hidup tenang, karena ia akan membuat Sal menjadi seperti dirinya, harus memakan darah dan daging untuk mempertahankan kekuatannya. Saat Sal hendak menyerang Gloria dan yang lain, Andrea dengan cepat menggunakan sihirnya dan berhasil membuat Sal pingsan. Setelah Sal terbangun, ia berterima kasih kepada Andrea karena telah menolongnya. Andrea kemudian memberitahunya bahwa mereka berhasil mendapatkan kembali telur naga yang dicuri dan menangkap pengkhianat yang meninggalkan mereka. Namun, Sal marah kepada Mio, karena Mio membawa Andrea padahal Sal sudah mengatur rencana agar Andrea dibawa ke tempat aman yang telah ditentukan. Rencana itu termasuk melaporkan kepada keluarga bahwa Andrea sudah mati. Beruntung, Andrea berhasil menolong dan menjelaskan semuanya. Setelah pengkhianat dibunuh oleh anak-anak yang sebelumnya bersekutu dengannya, mereka semua berlutut di hadapan Sal dan bersumpah bahwa mulai sekarang mereka tidak akan lagi mendengarkan perintah keluarga. Mereka berjanji hanya akan mengikuti perintah Sal seorang saja. Saat Sal masih syok dengan apa yang ia dengar dan lihat, Andrea memberitahu bahwa telur naga telah menetas, dan dari dalamnya keluar seekor anak naga yang langsung dijinakkan oleh Sal. Kembali ke rumah kepala keluarga, terlihat Alan yang sedang dimarahi oleh ayahnya karena terlalu banyak bersenang-senang. Ayahnya mendapatkan kabar bahwa Sal berhasil mengalahkan naga demonik dan bahkan menjinakkan anaknya. Namun, Ibu Alan tetap membela anak kesayangannya dan membawanya keluar dari ruangan itu. Di luar ruangan, Ibu Alan bertanya kepada kepala pelayan mengenai hasil penelitian sihir deprivasi, sihir yang melucuti atau mengambil kemampuan orang lain. Kepala pelayan menjawab bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan sihir tersebut dan hanya menunggu subjek uji coba saja. Ibu Alan pun menyatakan bahwa Sal Cooper akan menjadi objek percobaannya. 5 tahun kemudian, terlihat di sebuah gubuk kecil, Andrea sedang merawat Sal, berusaha agar dia tidak berubah menjadi demon di masa depan dan bisa menggunakan teknik pedangnya sebanyak yang ia mau. 2 pengikut setia Sal datang dan melaporkan bahwa mereka telah mendapatkan informasi penting.
Mereka memberitahu bahwa kepala keluarga sudah mulai bersiap untuk melakukan ritual dalam 3 hari. Mereka juga menemukan target lain yang memiliki bakat rang es dengan kemampuan sihir sangat tinggi. Mendengar informasi tersebut, Sal langsung menyadari bahwa Andrea adalah target yang dimaksud. 3 hari kemudian, di sebuah ruangan, Andrea yang sedang bersih-bersih diculik oleh kepala pelayan dan dibawa ke lokasi yang dijadikan tempat ritual. Saat Andrea akan dibunuh, dia menggunakan sihirnya untuk meloloskan diri, tepat sesuai dengan rencana yang sudah disusun oleh Sal. Tak lama kemudian, Sal muncul dan mengalahkan semua penyihir yang berada di tempat itu. Setelah berhasil menahan kepala pelayan, Sal melakukan sedikit interogasi terhadapnya. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Sal menggunakan kemampuannya yang disebut sumpah bayangan pada kepala pelayan. Ia memerintahkannya untuk kembali ke keluarga dan melaporkan bahwa sihir deprivasi telah berhasil dan bisa segera dilakukan pada dirinya. Kembali kepada Ibu Alan, terlihat ia menerima kabar dari kepala pelayan bahwa eksperimen telah selesai dan siap dilaksanakan. Waktu yang tepat untuk melakukannya adalah saat bulan purnama mendatang. Di sisi lain, Alan sedang berusaha menggoda Glory untuk mengajaknya berjalan-jalan, namun Glory menolak dengan tegas. Ia bahkan berniat menyerang Alan, karena ia tidak sudi memiliki tunangan yang dianggapnya tidak berguna. Glory mengatakan bahwa Alan harus mengalahkannya terlebih dahulu jika ingin bersama dengannya. Saat pedang Glory hampir mengenai Alan, tiba-tiba Sal datang dan melindungi Alan. Kehadiran Sal membuat Glory yang awalnya dingin berubah menjadi lebih lembut. Ia langsung memeluk Sal dan meminta Sal menjadi teman latihannya. Melihat kedekatan antara Glory dan Sal, Alan semakin membenci Sal, yang membuatnya pergi meninggalkan mereka berdua. Kembali ke Sal, Glory terus memohon agar Sal menjadi teman latihannya. Sal akhirnya setuju dengan syarat bahwa Glory harus memperkenalkan dirinya dengan kakaknya, Duke Isaac. Di tengah hutan, Sal bertemu dengan kakak Glory, Duke Isaac. Sal menawarkan sebuah cara untuk membatalkan pertunangan antara Alan dan Glory. Di kehidupan Sal sebelumnya, Duke Isaac adalah orang yang sangat ingin membatalkan pertunangan adiknya, dan Sal berniat memanfaatkan hal itu. Namun, Duke Isaac tidak mudah mempercayai Sal. Barulah setelah Sal menunjukkan pedangnya, Duke Isaac sadar bahwa Sal adalah anak dari keluarga Cooper yang memiliki bakat rang es, dan ia mulai mau mendengarkan rencana Sal. Sal kemudian mengungkapkan niatnya untuk meminjam pusaka keluarga Isaac. 1 bulan kemudian, di aula keluarga, kepala pelayan dan Ibu Alan melaporkan bahwa acara ritual sudah siap untuk dimulai. Namun, mereka masih mencari keberadaan Sal, yang belum juga terlihat. Di luar aula, Duke Cooper dan Duke Isaac sedang berbincang-bincang. Dari kejauhan, terlihat Sal yang sedang mengamati mereka. Sal memberi perintah kepada bawahannya untuk mengaktifkan item pusaka milik keluarga Isaac. Saat item tersebut telah aktif, Alan akhirnya menemukan keberadaan Sal. Kita dibawa ke adegan di mana Sal sedang disiksa dan diikat oleh Alan. Namun, adegan tersebut ternyata adalah penglihatan dari Andrea, yang baru saja membangkitkan Power of Stars, sebuah kemampuan yang memungkinkan pengguna melihat masa lalu dan masa depan melalui pecahan waktu. Setelah memahami apa yang terjadi, Andrea bergegas menuju Alan untuk menyelamatkan Sal. Sesampainya di tempat itu, Andrea melihat Alan memberikan minuman kepada Sal. Ketika Andrea bersiap untuk menyerang Alan, salah satu anak buah Ibu Alan langsung menyerangnya terlebih dahulu. Melihat Andrea mampu menggunakan sihir, Ibu Alan sempat heran, karena sebelumnya mereka telah melakukan sihir deprivation untuk melucuti kekuatan Andrea. Namun, ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Begitu Sal meminum minuman yang diberikan Alan, ia jatuh pingsan. Di sebuah ruangan bawah tanah, Alan terlihat menghajar Sal habis-habisan sambil melontarkan hinaan. Tak lama kemudian, kepala pelayan memberikan sebuah belati khusus yang dirancang untuk menembus ketangguhan tubuh Sal. Alan, dengan senang hati, menggunakan belati tersebut untuk melukai Sal. Namun, yang tidak ia duga, Sal tiba-tiba terbangun dan mulai tertawa. Dengan kekuatan misteriusnya, Sal memindahkan mereka semua ke sebuah ruang perjamuan, di mana rencana jahat Alan untuk mengambil kekuatan dari Sal terungkap di hadapan para tamu undangan. Hal ini membuat Alan menjadi bahan perbincangan oleh semua orang di ruangan tersebut. Namun, kejutan terbesar adalah kehadiran Duke dari keluarga Cooper dan Isaac, yang menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala sendiri. Duke dari keluarga Cooper, melihat pengkhianatan yang dilakukan oleh Alan, langsung diliputi oleh amarah. Setelah menyadari bahwa anaknya, Alan, akan menghadapi hukuman berat,
Ibu Alan berusaha menjelaskan situasinya kepada Duke Cooper. Namun, Duke tetap tidak mau mendengarkan, menegaskan bahwa posisinya sebagai kepala keluarga Cooper diraih melalui kekuatan dan usahanya sendiri, bukan dengan mencuri kekuatan orang lain. Duke Cooper kemudian mengumumkan kontes suksesi, sebuah kompetisi tanpa aturan di mana para keturunan keluarga Cooper harus bersaing untuk merebut hak menjadi pewaris kepala keluarga. Segala cara diperbolehkan, dan pemenang akan mendapatkan segalanya. Setelah mendengar perintah ini, semua keturunan keluarga Cooper langsung bertekad untuk membunuh Alan terlebih dahulu demi memenangkan kontes tersebut. Di sisi lain, Duke dari keluarga Ishak tertawa puas melihat semangat persaingan keluarga Cooper yang begitu tinggi. Duke Ishak pun memutuskan untuk membatalkan pertunangan antara adiknya dan anak dari keluarga Cooper, dengan alasan bahwa Alan adalah anak yang lemah. Ternyata, Duke Cooper sudah mengetahui bahwa Sal bekerja sama dengan Duke Ishak, namun memilih untuk tidak langsung menyelesaikan masalah itu, menundanya untuk masa depan, karena ia harus menangani pembatalan pertunangan yang pasti akan menjadi perhatian keluarga kerajaan. Setelah berbicara dengan Duke Ishak, Duke Cooper menghampiri Sal dan menodongkan pedangnya ke arah Sal. Namun, Sal, tanpa sedikit pun rasa takut, justru meminta Duke untuk langsung membunuhnya. Namun, Duke Cooper tidak jadi melakukannya dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Kita berpindah ke kamar Alan, di mana terlihat ibunya yang marah besar setelah mengetahui bahwa informasi rahasia keluarganya telah bocor. Dia menyadari bahwa semua ini terjadi karena pengkhianatan dari kepala pelayan mereka. Tanpa memberikan banyak kesempatan untuk pembelaan, kepala pelayan tersebut dieksekusi di tempat. Saat Ibu Alan bersiap untuk mengambil kekuatan dari Andrea, ia tiba-tiba mengetahui bahwa Andrea memiliki Ice Soul Body, tubuh es yang memiliki potensi besar. Jika tubuh Andrea dewasa sepenuhnya, ia bisa dijadikan hotbeds, di mana laki-laki yang berhubungan dengannya akan mendapatkan peningkatan kekuatan secara signifikan. Setelah peristiwa sebelumnya, kita melihat Sal di sebuah ruangan, tanpa tenggelam dalam pikirannya, merenung mengapa kepala keluarga tidak segera mengambil keputusan untuk menyingkirkan Alan. Sal juga bingung mengapa dirinya diminta untuk tetap tinggal di bawah kastil. Tak lama kemudian, Glory datang, berniat mengambil pusaka keluarga yang sempat dipinjam oleh Sal. Saat mengembalikan kotak pusaka tersebut, Sal bertanya kepada Glory mengapa kotak itu dianggap pusaka keluarga Cooper, padahal fungsinya hanya menciptakan ilusi. Namun, Glory menolak menjawab jika Sal tidak bersedia menerima permintaannya, yakni bertanding dengannya sekali lagi. Kemudian, kita beralih keluar kamar, di mana terlihat Sal dan Glory tengah bertanding. Setelah pertandingan selesai, Glory akhirnya menjelaskan alasan kotak tersebut menjadi pusaka keluarga Ishak. Menurut legenda, seseorang yang mendapatkan pengakuan dari Power of the Star dan menguasai kotak waktu ilusi dapat mengorbankan seluruh hidupnya untuk memungkinkan seseorang dilahirkan kembali. Mendengar penjelasan ini, Sal mulai bertanya-tanya apakah Glory telah menggunakan kotak tersebut untuk memberikan Sal kesempatan hidup yang baru. Tak lama kemudian, dua bawahan Sal datang dan melaporkan bahwa Andrea telah ditangkap oleh anak buah Ibu Alan di hutan pada malam hari. Andrea akan dijadikan calon selir Alan. Mendengar berita ini, Sal langsung bergegas menuju kamar Alan. Di kamar Alan, terlihat Alan yang masih marah karena ulah Sal yang telah mempermalukannya dan menggagalkan rencana mereka. Salah satu anak buah Alan menunjukkan Andrea yang dirantai, dan meminta Alan untuk melampiaskan kemarahannya pada Andrea, karena Andrea adalah wanita yang disayangi oleh Sal. Saat Alan hendak menyentuh Andrea, Sal tiba-tiba datang dan menghajar Alan hingga babak belur. Untungnya, Glory tiba tepat waktu dan segera melepaskan Andrea, memungkinkan Sal untuk sedikit tenang. Ketika Ibu Alan datang, Sal melukai tangannya dan menantang Alan untuk melakukan Holy Battle sampai mati. Sal melakukan hal ini agar tidak ada lagi yang mengancam Andrea di kemudian hari.